Jangan cuma ngomong. Jangan cuma ngomong, kalau kita ingin benar harus ikut ulama. Apa buktinya? Nah, ini buktinya, Pak. Kata Imam Syafi'i, siapa? Siapa Syafi'i itu? Sing dodol baso nang alun-alun niku. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Hafal? Lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Mesir, Kairo, di daerah Fustat namanya, tahun 204. Jadi usianya berapa? Ayo, usianya berapa? Lahir tahun 150, wafat 204. Jadi usianya 54. Masih tua saya 62. Imam Syafi'i termasuk usianya pendek, tapi manfaat hidupnya, berkah hidupnya. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hashim, usianya 39. Jasanya besar sekali. Menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, Agus Salim, Wahid Hashim, Kahan Muzakir, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wafatnya umur 39. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar. Usianya pendek tapi manfaat. Ono maneh, ada lagi orang usianya panjang tapi sempit. Nggak ono manfaatnya kecuali pilkada, suara satu lumayan. Nambahi suara satu pilkada. Ayo milih dia, ayo milih dia, ayo milih dia, ayo. Usia pendek tapi berkah, usia panjang ora ono manfaatnya. Milih mana? Pinter, pinter jabe, panjang dan berkah, masya Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis saja. Ayo, kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham Islam tidak cukup hanya dengan. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran itu, Al-Quran, contohnya Al-Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, harus sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Enggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Enggak ada di Quran. Tahu enggak? Yang enggak tahu enggak pernah baca Quran. Potongannya enggak pernah baca Quran, paling kulhu tok kalau Falak bin Nas. Ayo baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat mengatakan wajib sholat 5 kali. Enggak ada itu. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak ada itu di Quran. Adanya di hadis. Di mana adanya? Hadis. Rasulullah bersabda, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Hadis, bukan Quran. Gob. Namanya sholat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran nggak ada. Perintah sholat berkali-kali, 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan 5 kali sholat, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang hanya dengan Quran nggak ngerti sholat itu berapa kali, sholat namanya apa nggak tahu. Kalau hanya Quran. Nah, dengan hadis baru tahu. Oh, sholat itu wajib ping 5. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dah. Sekarang prakteknya sholat yang kita lakukan itu loh, gini-gini, Allahu Akbar, gini. Dari mana itu? Dari hadis? Bukan. Dari
kesepakatannya ulama. Bahasa Arabnya apa? Ijma, konsensus. Ulama sepakat, ulama 4 kok. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat sholat kaya ngene iki prakteknya. Imam Syafi'i dari mana itu? Bukan dari dia sendiri, dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Jadi mempraktekkan sholat, kalau hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah sholat dan gak pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat, hanya memahami Quran dan hadis, potong leher saya, tusuk perut saya kalau bisa. Gak akan bisa. Ayo, sampean sholat dari mana? Dari bapak kan? Dari orang tua. Orang tuanya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Paham betul? Kita sholat tubuh dari ayah saya bisa sholat. Dari ayah saya, dari ayahnya, dari gurunya, sampai Rasulullah SAW. Prakteknya dulu, ngene-ngene. Ruku, sujud, sedekap, salam. Itu mempraktekkan sholat, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama. Ayo. Dah, maka kalau nggak ada ijma, kita nggak bisa sholat. Dah, sekarang kias analogi, ada 9 macam. Kias aulawi, burhani, mantiki, istiqra'i, tamthili, ikna'i, syi'ri, khitobi. Alah, paham ora iki? Biasa ngajine mek wajibe adus iltiqaul khitanan wa illam yunzila. Wajib adus nalikane ketemu 2 sunatan, walaupun orang muncrat, ngajine bola balik kutok. Kias, contoh kias aulawi. Kias apa? Contohnya nih, Quran melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu, dosa besar. Kalau nempeleng, dosa enggak? Enggak, jangan ketawa, serius. Kalau kamu nempeleng ayah ibu, dosa enggak? Dasarnya mana? Qurannya enggak ada Qurannya. Enggak, ayo dasar hukumnya apa? Di Qurannya tidak ada jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias. Sudah lali, Masya Allah, udah lupa. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Itu kata-kata lebih-lebih namanya kias. Kias apa? Alhamdulillah paham. Sarapannya ganti, telur, madu, susu, roti. Sarapannya segabat mau bengi. Ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, kokain, halal nopo haram? Apa dasarnya? Ning Quran nono ganja haram, wonten ning Quran. Heroin haram, ada di hadis. Ekstasi haram, wonten teng hadis. Kalau kita bisa mengatakan haram, apa dasarnya? Kias. Dikiaskan kepada khomer. Ini barang memabokkan. Kalau memabokkan berarti podo karo khomer. Di Quran ada hukumnya, maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahadza haram. Namanya kias burhani. Kias apa?
dah 2 aja lah. Kias ada 9, 2 saja blenger wis. Jadi tanpa kias kita bisa tahu nggak hukumnya nempeleng orang tua? Nggak tahu dasar hukumnya. Ya pasti nggak boleh, pasti. Orang tua tempeleng boleh nggak? Ya nggak boleh, jelas. Ayo hukumnya, dasarnya. Ganja yakin haram. Ayo dasarnya, open hadis ono, open Quran ono, ganja haram. Ada di Quran? Kias. Jadi kalau ada orang nggak mau pakai kias, ya setengah pinternya setengah. Ono wong pidato khutbah, kita tidak usah ikut Syafi'i, cukup Quran dan hadis saja. Wonten mboten ngomong kanten nang Lampung wonten? Ada? Nggak diturunkan? Goblok sampean, penakut banget sampean. Turunkan orang pidato kayak gitu. Kalau ada khutbah pidato, turunkan dari mimbar. Merusak Islam itu kalau orang ngomong kayak gitu. Cukup dengan Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Udah cukup Quran hadis Bukhari saja. Nggak udah ikut Syafi'i. Saya setuju. Hadis yang paling hebat hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah, hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah, hadis Turmudi, rawahu Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rohawe. Ishaq bin Rohawe muridnya Syafi'i. Kini diladeni podo gobloke nama Syafi'i. Orang diladeni. Jadi kalau di tulang bawang ada orang ceramah, orang khutbah mengatakan cukup Quran dan hadis, tidak usah taklid Syafi'i. Tarik turun dari mimbar, berani nggak? Yes. Alhamdulillah paham. Jadi Imam Syafi'i itu imam yang berjasa besar dalam membangun prinsip-prinsip jurisprudensi namanya. Wis apa iku salah. Iwak teri. Pun. Ada lagi imam yang berjasa besar